Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas PGRI Sumatera Barat, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Program Studi Bimbingan dan Konseling dari sesi BK22A semester 4. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah Psikologi Sosial dengan dosen pengampu Ibu Rahmawati Wae, MPD. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 2 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi pengaruh sosial. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, saya Helmi Risananda, NPM 2202060007. Selanjutnya ada rekan saya Afna dengan NPM 2202060024. Baik, kita lanjut ke dalam pembahasan materi yang berjudul pengaruh sosial, di mana dalam materi ini kita akan membahas beberapa poin penting, di antaranya yaitu ada pengertian pengaruh sosial, kemudian ada bentuk-bentuk pengaruh sosial, yaitu ada konformitas, kesepakatan, dan kepatuhan, dan yang terakhir nanti kita akan membahas dampak pengaruh sosial. Nah, materi yang pertama yaitu pengaruh sosial. Apa sih pengaruh sosial itu? Nah, di sini kami menyajikan bagaimana apa itu pengaruh sosial. Pengaruh sosial yaitu usaha untuk mengubah sikap, persepsi, atau tingkah laku satu atau beberapa orang lainnya. Jadi, pengaruh sosial itu adalah salah satu usaha untuk mengubah apa yang diubah dalam pengaruh sosial ini. Yang diubah adalah sikap, perilaku, persepsi, keyakinan, pemikiran, dan perasaan kita maupun orang lain. Baik itu orang lain yang mempengaruhi maupun kita mempengaruhi orang lain ataupun dipengaruhi oleh orang lain ataupun di dalam lingkungan sekitar. Jadi kita sebagai individu memiliki keunikan dan karakteristik kita masing-masing, tetapi perilaku kita tidak dapat dipungkiri itu juga dipengaruhi oleh situasi sosial. Nah, dengan siapa dan bagaimana kita berinteraksi setiap harinya. Nah, situasi sosial inilah yang menyebabkan pengaruh sosial. Bagaimana proses orang-orang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Mengapa manusia itu dapat berperilaku atau apa yang mempengaruhi terjadinya pengaruh sosial? Nah, kita berperilaku sebagaimana ini sudah juga kita bahas pada minggu pertama, yaitu kita berinteraksi dan berperilaku sosial itu karena adanya salah satunya ada motivasi. Motivasi apa? Yaitu motivasi untuk menjaga diri kita dan untuk berrelasi ataupun diterima baik oleh lingkungan kita. Jadi agar kita dapat menjaga diri dan berrelasi dengan orang lain, sehinggalah timbullah tingkah laku yang dapat diterima di lingkungan tersebut. Jadi pengaruh sosial itu tidak hanya dalam konteks pengaruh yang negatif saja, tetapi pengaruh sosial ini juga dapat berdampak positif. Nah, salah satunya yaitu ketika kita berinteraksi atau memiliki contohnya begini, ketika kita memiliki pemikiran, tingkah laku, satu tujuan, maka carilah relasi atau lingkungan ataupun teman yang sepemikiran atau yang dapat mendukung pemikiran dan tingkah laku kita itu, atau yang memiliki satu tujuan dengan kita. Nah, dengan situasi tersebutlah yang dapat mendukung bagaimana pemikiran dan tingkah laku kita terwujud. Contohnya saja, jika kita memiliki seorang teman yang dia itu pintar ataupun yang rajin belajar, dia itu orangnya disiplin, maka lama-kelamaan kita juga akan hampir mirip atau akan mengikuti apa yang ia lakukan dan mengubah tingkah laku kita agar sama dengan orang tersebut. Dan sebaliknya juga, apabila kita sering bergaul atau berinteraksi dengan orang-orang yang melakukan hal negatif, lama-kelamaan kita juga akan terbawa ke dalam lingkungan yang negatif juga.
Kurang lebih seperti itu pengaruh sosial. Jadi pengaruh sosial itu adalah usaha untuk mengubah sikap, kepercayaan, persepsi seseorang, baik itu mempengaruhi maupun dipengaruhi oleh orang lain dan lingkungannya. Selanjutnya kita akan membahas bentuk-bentuk dari pengaruh sosial. Nah, di sini kita ada 3 poin. Bentuk-bentuk pengaruh sosial itu ada konformitas, kesepakatan, dan kepatuhan. Yang pertama kita akan membahas konformitas. Apa sih konformitas itu? Konformitas adalah suatu jenis pengaruh sosial di mana individu mengubah sikap dan tingkah laku agar sesuai dengan norma sosial yang ada. Jadi, salah satu jenis pengaruh sosial yang mengubah tingkah laku seseorang itu sesuai dengan norma yang ada di dalam lingkungan sekitarnya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa konformitas itu adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh individu untuk merubah perilakunya agar sesuai dengan respon orang lain. Jadi seseorang mengubah tingkah lakunya agar sesuai dengan norma ataupun sesuai dengan apa yang diminta ataupun apa yang dapat diterima oleh orang lain dan sesuai dengan respon orang lain. Jadi mereka mengubah perilaku agar sesuai dengan norma dan sesuai dengan respon orang lain. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi konformitas. Apa sih faktor yang mempengaruhi faktor penyebab terjadinya konformitas? Yang pertama yaitu ada ukuran kelompok. Nah, semakin besar kelompok, semakin kuat pula kecenderungan kita untuk mengikut serta dalam kelompok, bahkan kita akan menetapkan tingkah laku yang berbeda dari yang sebenarnya yang kita inginkan karena terpengaruh kelompok. Jadi semakin besar kelompok lingkungan sosial kita, maka konformitas yang akan terjadi itu semakin kuat karena di dalam suatu lingkungan ataupun kelompok sosial itu memiliki tingkah laku yang berbeda-beda dan kita akan bertingkah laku sesuai dengan apa yang diharapkan dalam kelompok tersebut. Kemudian ada yang kedua yaitu kebulatan atau kebersamaan. Kebersamaan tidak hanya diucapkan di mulut, namun butuh internalisasi dalam sikap dan perilaku. Karenanya, konformitas akan terjadi jika ucapan, pemahaman, dan aplikasi tindakan secara langsung baik optimal dan baik. Yang ketiga yaitu ada kohesivitas kelompok. Derajat ketertarikan yang dirasa oleh individu terhadap suatu kelompok ketika kohesivitas tinggi atau ketika kita suka ataupun memiliki kekaguman terhadap suatu kelompok, tekanan untuk melakukan konformitas bertambah besar dan juga sebaliknya. Jadi kohesivitas ini adalah daya tarik yang kita rasakan terhadap suatu kelompok. Jadi semakin tinggi kohesivitas diri kita terhadap satu kelompok, maka konformitas itu akan semakin tinggi pula. Kemudian ada komitmen penyesuaian lebih tinggi. Adanya keseriusan atau konsistensi dari anggota untuk mencapai tujuan kelompok misalnya, akan terjadi konformitas dalam kelompok tersebut. Kemudian adanya norma sosial yang deskriptif dan norma sosial injunktif. Norma sosial deskriptif adalah norma yang hanya mendeskripsikan apa yang sebagian besar orang lakukan pada situasi tertentu. Jadi norma deskriptif ini adalah norma atau aturan-aturan yang ada secara tertulis. Kemudian ada norma sosial injunktif. Nah, norma sosial injunktif itu akan mempengaruhi individu dalam menetapkan apa yang harus ia lakukan dan tingkah laku apa yang ia terima dan tidak diterima pada situasi tertentu. Kemudian, alasan mengapa seseorang itu melakukan konformitas. Yang pertama yaitu karena keinginan untuk disukai. Jadi ketika kita memiliki keinginan agar disukai oleh suatu kelompok, tentu kita harus mengikuti norma sosial ataupun sikap dan tingkah laku yang dapat diterima di dalam kelompok tersebut. Kemudian rasa takut akan penolakan. Jadi ketika kita berada dalam satu kelompok atau di dalam lingkungan sekitar, ketika dalam suatu kelompok itu memiliki suatu norma atau suatu aturan dan aturan tingkah laku yang perlu dilakukan karena adanya takut akan penolakan ketika kita bergabung dalam kelompok tersebut dan tidak sesuai dengan aturan yang ada,
sehingga kita melakukan konformitas yang sesuai dengan kelompok tersebut atau sesuai dengan lingkungan tersebut. Kemudian keinginan untuk merasa benar. Banyak keadaan yang menyebabkan individu berada dalam situasi yang dilema karena tidak mampu untuk mengambil keputusan. Jika ada orang lain dalam kelompok yang ternyata mampu mengambil keputusan yang dirasa benar, maka dirinya akan ikut serta dan dianggap benar. Kemudian ada konsekuensi kognitif. Banyak individu berpikir melakukan konformitas adalah konsekuensi kognitif akan keanggotaan terhadap suatu kelompok dan lingkungan di mana mereka berada. Kemudian ada alasan mengapa seseorang tidak mau atau tidak melaksanakan konformitas. Yang pertama yaitu ada deindividuasi, di mana hal ini terjadi ketika individu ingin dibedakan dari orang lain. Individu menolak konformitas ini karena tidak ingin dianggap sama dengan yang lain. Jadi mereka tidak mau dianggap sama dengan orang lain ataupun dengan orang-orang yang berada di sekitarnya, sehingga dia tidak mau untuk melakukan konformitas. Kemudian ada orang yang merasa menjadi orang yang bebas. Individu juga menolak untuk melakukan konformitas karena dirinya memang tidak ingin untuk melaksanakan konformitas. Menurut dia, tidak ada hal yang bisa memaksa dirinya untuk mengikuti norma sosial yang ada. Jadi dia itu bebas untuk mengikuti ataupun tidak norma sosial yang ada di lingkungan tersebut. Begitu kira-kira teman-teman. Selanjutnya kita bahas yaitu tentang kesepakatan, bentuk pengaruh sosial yang kedua. Kesepakatan adalah suatu bentuk pengaruh sosial yang meliputi permintaan langsung dari seseorang kepada orang lain. Jadi salah satu bentuk pengaruh sosial itu yang melalui permintaan secara langsung dari seseorang kepada orang lain. Jadi ada beberapa prinsip kesepakatan. Untuk pelaku kesepakatan itu disebut sebagai orang yang sebagai pembujuk karena mampu membuat orang lain itu menjadi target berkata iya atas kesepakatan yang diutarakan. Jadi orang yang memiliki kemampuan untuk mampu membujuk seseorang untuk melakukan kesepakatan yang ditawarkan. Itu adalah pelaku kesepakatan. Nah, menurut Brown terdapat beberapa prinsip kesepakatan, di antaranya yaitu pertemanan dan rasa suka. Pada umumnya, individu akan lebih bersedia memenuhi permintaan dari teman-teman atau orang-orang yang ia sukai daripada permintaan orang asing yang tidak ia sukai. Jadi, pertemanan dan rasa suka ini cenderung untuk terjadinya suatu kesepakatan, mudah terjadinya suatu kesepakatan. Kemudian komitmen dan konsistensi. Komitmen akan menyebabkan individu lebih bersedia untuk memenuhi kesepakatan atau permintaan mengenai tingkah laku yang konsisten dengan posisi atau tindakan tersebut daripada permintaan yang tidak konsisten dengan posisi atau tindakan tersebut. Kemudian ada kelangkaan. Nah, pada umumnya individu menghargai dan berusaha untuk mempertahankan hasil atau objek yang langka atau ketersediaannya terus berkurang. Kemudian yang keempat itu adanya timbal balik atau resiprositas. Pada umumnya, individu lebih bersedia untuk menerima permintaan dari orang yang sebelumnya telah memberikan bantuan dan kemudahan bagi dirinya daripada seseorang yang tidak berbuat baik kepadanya. Jadi, individu ini seperti membalas budi ataupun balasan dari seseorang yang pernah berbuat baik atau membantu dirinya, sehingga kesepakatan mudah terjadi di antara kedua orang tersebut. Kemudian ada validasi sosial. Individu pada umumnya lebih bersedia untuk memenuhi permintaan atau melakukan beberapa tindakan jika tindakan tersebut konsisten dengan apa yang ia percaya dan ia pikirkan yang dipikirkan oleh orang lain yang mirip dengannya. Kemudian yang terakhir itu ada kekuasaan. Pada umumnya individu itu lebih bersedia untuk memenuhi permintaan dari seseorang yang memiliki kekuasaan, seseorang yang tampaknya memiliki kekuasaan ataupun semacam itu. Kepatuhan. Obediensia atau kepatuhan merupakan suatu bentuk pengaruh sosial di mana seseorang memerintahkan satu orang atau lebih untuk melakukan satu atau beberapa tindakan. Baron dan Barner 2005
Mileo dalam Ulam dan Wulandari 2013 mendefinisikan kepatuhan sebagai suatu bentuk pengaruh sosial di mana kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh individu merupakan sebuah respon dari pemerintah individu lain yang berposisi sebagai figur otoritas. Menurut Hong dan Abrams 1998, terdapat beberapa hal yang perlu diketahui mengenai kepatuhan. Beberapa hal tersebut adalah: yang pertama, secara nalar, kepatuhan dalam bentuk paling langsung dari pengaruh sosial. Yang kedua, kepatuhan lebih jarang terjadi dibandingkan konformitas dan kesepakatan. Yang ketiga, lebih sering terjadi dalam setting khusus dalam institusi tertentu seperti sekolah hingga militer. Yang keempat, penelitian Stanley Milgram mengindikasikan bahwa banyak orang bersedia untuk mematuhi perintah dari sumber otoritas yang relatif tidak berkuasa, bahkan jika perintah tersebut meminta mereka menyakiti orang asing yang tidak bersalah. Yang kelima, kepatuhan yang merusak sangat memainkan peran dalam kehidupan nyata. Contohnya adalah kepatuhan tentara Jerman dalam menyelapkan jutaan warga sipil dari ras tertentu saat Perang Dunia. Yang keenam, jumlah strategi dapat membantu mengurangi terjadinya kepatuhan yang merusak, termasuk diantaranya adalah mengingatkan individu bahwa mereka turut bertanggung jawab atas segala kerusakan yang timbul, mengingatkan bahwa kepatuhan melebihi kewajaran tidak tepat, mempertanyakan motif figur otoritas. Dampak pengaruh sosial. Yang pertama, pengaruh sosial dapat menyebabkan perubahan dalam perilaku individu. Individu cenderung menyesuaikan perilaku mereka dengan norma sosial yang ada atau dengan apa yang dianggap sebagai perilaku yang diharapkan dalam kelompok mereka. Hal ini dapat terjadi melalui proses konformitas, di mana individu mengadaptasi perilaku mereka untuk cocok dengan kelompok. Yang kedua, pengaruh sosial dapat membentuk identitas sosial individu. Individu seringkali mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari kelompok sosial tertentu dan mengadopsi nilai-nilai norma dan identitas kelompok tersebut. Identitas sosial ini dapat mempengaruhi perilaku, sikap, dan persepsi individu. Yang ketiga, pengaruh sosial dapat mempengaruhi pembentukan sikap dan meyakinkan individu cenderung terpengaruh oleh pendapat dan sikap orang-orang di sekitar mereka, terutama jika mereka menganggap orang-orang tersebut sebagai sumber informasi yang kredibel atau jika mereka ingin diterima oleh kelompok tersebut. Pengaruh sosial juga dapat mempengaruhi pembentukan keyakinan politik, agama, atau nilai-nilai sosial individu. Yang keempat, pengaruh sosial dapat mempengaruhi pemrosesan informasi dan persepsi individu. Individu cenderung memperhatikan, mengingatkan, dan menginterpretasi informasi dengan cara yang sesuai dengan norma dan nilai-nilai kelompok mereka. Hal ini dapat menyebabkan bias kognitif di mana individu mungkin cenderung mengabaikan atau meremehkan informasi yang tidak sesuai dengan pandangan kelompok mereka. Pengaruh sosial yang kelima, pengaruh sosial dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional individu. Rasa keterkaitan sosial, dukungan sosial, dan penerimaan dari kelompok dapat memberikan rasa kepuasan dan kesejahteraan emosional. Namun, tekanan sosial, penolakan sosial, atau alienasi dari kelompok dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi. Yang keenam, pengaruh sosial juga dapat mempengaruhi perubahan sosial di tingkat kelompok atau masyarakat. Ketika individu-individu di dalam kelompok mengadopsi perilaku atau sikap yang baru, hal ini dapat menyebabkan perubahan sosial yang lebih luas dalam kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.